Kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan luar biasa. Nah, orang yang gak luar biasa itu pasti hidup di luar Yesus. Ya setuju, katakan amin. Iya dong, kalau orang yang gak luar biasa itu pasti hidup di luar Yesus. Karena Yesus itu luar biasa. Kalau Yesus luar biasa, kita juga pasti luar biasa. Kenapa? Karena kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini anak Yesus. Ketika saudara dan saya percaya Yesus, saat itu Yesus tinggal dalam hidup kita. Yesus berdaulat atas kehidupan kita. Dia ada di dalam hidup kita. Nah, kesadaran ini yang tidak pernah ada, jarang ada di dalam kehidupan orang percaya. Jadi mereka pikir bahwa ya hidup mereka ya hidup gitu aja. Karena kekuatan mereka, karena kepintaran mereka, karena kecerdasan mereka, karena semua yang mereka miliki. Tapi ingat saudara, tanpa Tuhan, saudara dan saya tidak akan begitu. Haleluya. Tanpa Yesus, saudara dan saya tidak pernah akan bisa begitu. Semuanya karena Yesus. Saudara mau ngomong apapun, dengar baik-baik. Saudara mau ngomong apapun, tanpa Yesus, saudara dan saya tidak akan ada artinya. Itu pasti. Kita kan kemarin baru tanggal 18 kita baru merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Dan saudara tahu, mungkin saudara sudah dengar juga. Tujuan dari Tuhan Yesus naik ke surga itu apa? Mempersiapkan. Apalagi? Tujuan Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa? Yang paling utama itu apa? Yang tadi, menyiapkan tempat bagi kita di surga. Haleluya. Loh, iya dong, ngapain kalau dia naik ke surga tanpa tujuan? Dia pulang kembali ke surga, selain bertemu dengan Bapaknya, ya dia menyediakan tempat bagi kita. Aku pergi supaya aku menyediakan tempat bagi kamu. Supaya di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Yang setuju katakan amin. Terus saudara bilang begini, itu karena kekuatan saya. Kekuatan saudara di mana? Itu kekuatan Tuhan. Amin. Dengar, ketika kita dan saudara dan saya percaya Yesus, saat ini, dengar baik-baik, saat ini kita punya nama tuh sudah tercatat di surga. Amin. Kita punya nama tuh sudah tercatat di surga. Jadi harus sadar ini, saudara, kita ini anak Tuhan. Makanya gini, ketika kita melakukan sesuatu di dalam Tuhan, kita harus sadar bahwa kita ini adalah anak Yesus, anak Tuhan. Harusnya hidup kita itu benar. Yang setuju katakan amin. Harusnya hidup kita itu hidup dalam kebenaran. Itu baru benar. Nah, cuma kadang-kadang kan kita lihat, anak-anak Tuhan hari-hari ini mereka hidup sembarangan aja asal jadi dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka mau buat, mereka buat saja. Karena mereka pikir hidup-hidup mereka, hidup-hidup gue ini, ngapain gue pusingin dengan orang lain. Dengar baik saudara. Ketika saudara lakukan itu, saudara sedang menyangkali Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Ketika saudara melakukan itu, saudara sedang menyangkali Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup saudara. Karena ketika Yesus Tuhan dalam hidup saudara, dia yang memerintah dalam kehidupan saudara, maka saudara dan saya akan berjalan di dalam kebenarannya. Pasti akan berjalan dalam kebenarannya. Orang bilang begini susah, enggak. Lu enggak lakukan aja, lu bilang susah. Gitu kan? Kadang-kadang kita belum lakukan, kita bilang, oh susah Pak, susah. Enggak. Coba kamu lakukan. Ketika kamu lakukan, maka Yesus ada di situ untuk menolong kamu. Memberikan kekuatan bagi kamu. Nah saya mau katakan begini saudara. Ketika saudara punya tujuan 100 langkah ke depan, saudara harus mulai dengan 1 langkah kecil. Betul enggak? Iya kan? Nah kadang-kadang kita gak mau bergerak. Gak mau melangkah, tapi kita mau dapat berkat yang 100 langkah ke depan. Gelo aja loh. Gitu. Iya kan? Enggak bakalan dapat itu. Kenapa? Saudara harus mulai dengan 1 langkah kecil. Ketika saudara mulai 1 langkah kecil, dengar baik-baik. Tuhan ada di sana untuk menuntut saudara 100 langkah ke depan. Itu yang harus ada di dalam hidup kita. Jadi hidup itu gini, hidup itu jangan sombong. Jangan berpikir bahwa aku hebat, aku mampu, aku segala-galanya. Enggak, kamu enggak segala-galanya, tapi dia yang segala-galanya. Heran ya, tepuk tangan kok malu-malu untuk Tuhan. Harusnya lebih banyak dari ini lagi. Iya, sekarang saya tanya gini saudara. Tuhan kasih tangan untuk saudara dan kaki untuk saudara untuk apa? Kehidupan saudara itu untuk apa?
tubuh saudara untuk apa? Hah? Itu udah tahu, orang sini pintar semua. Tapi nggak pernah lakukan. Terus tepuk tangan saja nggak mau. Pakai tangan untuk menyembah dia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Iya. Itu baru keren, saudara. Kenapa? Seluruh tubuh kita itu kita harus persembahkan bagi Tuhan. Dengar baik-baik, seluruh tubuh kita harus persembahkan bagi Tuhan. Kaki, tangan, mata, kuping, hatimu, suaramu, apa saja. Pikiranmu, apalagi pikiranmu. Kita harus persembahkan bagi Tuhan. Itu yang harus kita lakukan setiap saat. Ketika kita persembahkan itu bagi Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan akan menuntun engkau. Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Ketika engkau lakukan kebenaran, saudara, gak usah bilang Tuhan tuntun. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik ini. Ketika kamu lakukan kebenaran, gak usah bilang Tuhan tuntun. Karena dia ada di sana. Dia membela kebenarannya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Iya. Nah, mulai sadar itu dalam kehidupan kita. Lalu mari kita lakukan kebenaran. Jangan takut bahwa saudara dan saya gak mampu. Pasti mampu. Dengar, saudara dan saya gak bakalan gak mampu. Mampu. Kenapa? Karena itu perintah dia bagi kita. Kalau dia yang memerintah, dengar baik. Ketika dia yang memerintah, maka dia yang akan membela. Kalau dia yang memerintah, maka dia yang akan berjalan bersama, melindungi kita. Amin. Memberikan kekuatan bagi kita. Dia bilang begini, kalau kamu gak kuat jalan, aku gendong kamu. Amin. Dengar, kalau kamu gak bisa jalan, aku gendong kamu. Itu kata Tuhan loh. Ya. Jadi sebenarnya kita takut apa sih? Kita takut apa sebenarnya? Yang kita takut tuh gini, hati kita, daging kita yang kita takut. Kadang-kadang kita kasih makan daging lebih banyak dari kasih makan roh. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Betul kan? Betul kan? Kalau mie goreng, puyung hai, capcay, semuanya sikat. Itu untuk apa? Daging. Tapi baca firman gak di rumah? Halo? No, itu. Itu kadang-kadang kan, baca tapi lakukan enggak? Ya, oke baca. Sekarang pertanyaannya berikut, lakukan enggak? Banyak orang yang tahu firman, banyak orang yang setiap hari baca firman, tapi lakukan satu pun enggak. Dengar baik. Siapa di sini yang mau mujizat terjadi dalam hidup saudara? Angkat tangan. Yang mau mujizat terjadi setiap hari dalam kehidupan saudara? Angkat tangan. Yang enggak angkat tangan enggak mau mujizat. Benar. Saya turun dari mimbar, saya berdoa bagi saudara. Mau kan? Kalau saudara mau mujizat, dengar baik. Lakukan firman dalam hidup saudara. Maka mujizat akan terjadi. Amin. Haleluya. Ya, oke baik Bapak Ibu. Saya punya, hari ini saya akan bawakan tema sesuatu yang ya menurut saya luar biasa. Rendah hati dan menjadi teladan. Rendah hati dan menjadi teladan. Saudara, Tuhan tuntut kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Tadi saya bilang, kadang-kadang kita ini sombong, kita angkuh. Kadang-kadang kita mengandalkan hidup kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kedagingan kita. Ayo percayalah saudara, kedagingan saudara, kekuatan saudara itu terbatas. Amin. Kalau saudara sombong dengan kepintaran saudara, saudara sombong dengan kekuatan saudara, dengar baik-baik. Ketika sudah selesai masa, habis. Dengar itu? Ketika sudah selesai masanya, sudah. Masa expire-nya selesai, ya sudah selesai. Karena kekuatan saudara dan saya terbatas. Ada expire-nya. Yang setuju katakan amin. Ya, tapi dengar. Kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Dan kekuatan Tuhan itu ada dalam hidup Bapak Ibu. Bilang kiri kanan gini, kekuatan Tuhan ada dalam hidupmu. Nah saudara lihat, tidak jarang manusia itu bersikap sombong dan tinggi hati. Karena kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Misalnya kekuasaan, koneksi, atau backing, kekayaan, popularitas, dan semua kemewahan dan kemegahannya. Nah manusia itu seperti itu saudara. Kalau dia kaya, kalau dia cerdas, dia pintar, dia kuat, dia punya koneksi ada. Dengar, kadang-kadang tuh dia sombongnya minta ampun. Angkuhnya minta ampun saudara. Kalau nggak punya itu,
Dia bisa jalan begini nunduk-nunduk. Tapi kalau dia sudah punya koneksi, dia punya mewah, dia punya harta banyak, dia punya uang sudah banyak. Itu saudara lihat jalan, dia sudah nggak lihat jalan lagi. Kayak dia terbang ya saudara, angkat mukanya tinggi-tinggi begini. Itu. Batu besar di depan aja dia nggak lihat saudara. Itu orang sombong saudara. Nah kita nggak mau seperti itu. Tuhan juga nggak mau kita seperti itu. Tuhan ngajar kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Ya setuju katakan amin. Ya, dengar baik. Rendah hati, bukan rendah diri. Amin? Amin? Kadang-kadang kan anak Tuhan bilang begini, sudahlah, siapa sih aku ini? Siapakah gue ini? Gue kan seperti butiran debu. Sedap. Kayak lagu aja ya. Ya, kayak lagu aja, butiran debu. Dengar, kamu itu berharga, kamu itu mulia. Bilang kiri kanan, kamu berharga dan kamu mulia. Dengar baik-baik. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Dengar ini baik-baik. Dengar. Allah turun. Dengar. Allah turun. Dia mau kotori tangannya dengan tanah untuk menciptakan saudara dan saya. Dia kudus. Tapi dia mau mengotori tangannya yang kudus itu. Karena membuat saudara, menciptakan saudara dan saya. Lalu saudara bilang begini. Siapakah aku ini? Yang tadi bilang, aku ini kan butiran debu. Ngawur lu. Butiran debu gue tinggal tiup aja. Udah. Kan hilang. Enggak gitu kan. Kamu berharga, kamu mulia. Sampai dia harus turun dari surga untuk cari kamu. Amin. Kalau kita nggak berharga, kalau kita butiran debu ngapain? Dia jauh-jauh dari surga turun ke dalam dunia. Nggak usah. Butiran debu kok. Ya, tinggal ditiup aja udah. Tapi karena kita berharga, karena kita mulia, dia harus turun cari kita. Yang setuju katakan amin. Dia harus turun cari kita karena Bapak, Ibu dan saya ini berharga. Handmade-nya dia. Dia harus kotorin tangannya yang kudus itu untuk membentuk kita. Lalu kita menganggap diri kita ini nggak berharga. Enggak saudara, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, kita kan sering gitu juga. Kan kita suka gini. Kita suka banding-bandingkan kita dengan malaikat. Dengar baik-baik saudara. Malaikat itu makhluk kudus. Betul, dia di surga. Tapi ketika saudara dan saya diangkat menjadi anak oleh Allah. Dengar, malaikat itu kan membantu Allah, betul kan? Nah ketika saudara dan saya diangkat menjadi anak, berarti malaikat itu apa? Pembantu kita sebenarnya. Tinggal kita suruh-suruh aja. Ya setuju katakan amin. Loh ini jelas ini. Dengar baik-baik. Ketika malaikat jatuh, Allah nggak turun cari. Benar kan? Lucifer jatuh, Allah nggak cari. Tapi saudara dan saya jatuh dalam dosa. Dia turunkan anaknya untuk cari kita. Itu keren banget. Itu keren banget. Mungkin khotbah ini sudah dengar banyak. Tapi saya ulangi lagi supaya kita sadar sendiri kita itu siapa. Supaya jangan kita angkuh, kita sombong. Tuhan mau kita hidup dalam kerendahan hatinya. Amin. Mari baca firman supaya kita ngerti. Dengar baik-baik. Sebelum kita baca firman ini, saya harus jelaskan ini bagi saudara. Jadi, teladan kerendahan hati itu, kita harus belajar dari satu pribadi, Yesus Kristus. Dengar baik-baik. Teladan kerendahan hati, kita harus belajar dari satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Enggak ada yang lain. Mari kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Dia bilang begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, dengar baik, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dengar, nanti saya jelasin ya. Yang tadi saya bilang jangan rendah diri, tapi harus rendah hati. Tapi nanti saya jelasin ini, saudara. Ya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang setuju dengan firman ini mari katakan amin. Jadi saudara perhatikan baik-baik, Yesus yang tadinya Allah, dia rela mengosongkan dirinya. Bahkan bahasa saya begini saudara, Yesus itu datang ke dalam dunia menjadi sama dengan yang diciptakannya. Wow, itu sesuatu yang harusnya tidak boleh terjadi dalam hidup dia. Dengar, sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan dia. Tapi dia mau lakukan itu karena kita ini berharga. Tadi saya bilang, karena kita ini mulia. Kita ini handmade-nya dia. Kita ini gambar diri dia. Makanya dia mau mengosongkan, dia mau tinggalkan tahtanya untuk datang kepada kita. Cari kita. Waktu dia cari kita, saudara dan saya belum benar. Dengar baik-baik. Waktu dia merancangkan itu, saudara dan saya masih berdosa. Dan ketika dia datang ke dalam dunia pun, saudara dan saya masih berdosa. Bahkan ketika sudah ditebus oleh darahnya, saudara dan saya juga tetap lakukan dosa. Yang setuju katakan amin. Dengar sekali lagi. Waktu dia tebus kita juga masih tetap lakukan dosa. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya masih tetap lakukan dosa kok. Dari pagi sampai sekarang, kira-kira siapa yang tidak berbuat dosa, tolong angkat tangan. Saya mau belajar dari dia hari ini. Tolong angkat tangan. Nggak ada satupun saudara. Dengar. Alkitab bilang begini. Dosa itu bukan ketika engkau lakukan sesuatu saja yang berdosa. Tapi sesuatu yang timbul dari pikiran, dari hatimu yang jahat. Engkau sudah berdosa. Amin. Makanya saya tanya. Saudara dari pagi sampai saat ini ada nggak yang nggak berbuat dosa? Nggak ada. Nggak ada. Makanya gini. Dia turun satu kali untuk selamanya. Karena dia tahu begini, kita semua pasti akan melakukan dosa juga. Gitu. Tapi dia lakukan itu supaya apa? Supaya ada, tersedia pengampunan dosa bagi Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Wow, begitu luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Lalu jangan kita membenarkan itu juga untuk melakukan dosa, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kita tahu begini, sudahlah Tuhan sudah selamatkan kita satu kali untuk selamanya. Buat dosa aja. Itu sama dengan kamu mengatakan begini, aku tidak percaya Yesus. Dari tindakanmu, dari setiap tindakanmu, perbuatanmu, itu orang akan lihat apakah kamu hidup di dalam Tuhan. Kamu percaya Yesus atau enggak. Amin? Iya dong. Kalau kau percaya Yesus, kau akan hidup dalam kebenarannya. Mungkin sekali-sekali kamu bisa, lari sedikit salah, tapi kamu balik lagi. Ya, kamu balik lagi. Makanya gini, kalau kamu sudah lakukan dosa itu, besok jangan lakukan itu lagi. Kalau kamu lakukan itu, kita sedang mempermainkan Tuhan. Dengar baik, kita sedang mempermainkan dia. Nah kita nggak mau kan kita mempermainkan Tuhan, amin. Dengar saudara, yang tadi saya bilang, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ini, di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ya, dia merendahkan dirinya. Merendahkan diri itu begini, dia sebagai Allah mau jadi manusia. Itu rendah. Ya, dia mau merendahkan dirinya. Dia sebagai pencipta mau jadi sama seperti yang diciptakannya. Itu dia sedang merendahkan dirinya. Amin. Tapi dia nggak bilang begini, siapakah aku ini? Enggak begitu. Ya, enggak. Dia tidak rendah diri. Enggak. Dia tetap Allah. Yang setuju katakan amin. Ya, dia tetap Bapa, dia tetap Allah. Allah yang menyelamatkan kita. Allah yang datang untuk menyelamatkan kita. Saudara, yang kita belajar dari Yesus. Walaupun dia Allah, tapi dia mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Itu bentuk kerendahan hatinya yang diberikan bagi kita. Sebagai contoh dan teladan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Nah saudara harus percaya juga gini. Harus belajar juga gini. Dengar, tujuan utama Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia itu apa?
Tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia itu apa? Menyelamatkan manusia dari dosa. Itu tujuan utamanya. Yang kedua, baru dia menjadi teladan. Dia menjadi contoh bagi kita. Ya kan? Nah kalau kita begini, ya sudahlah kalau dia sudah tebus kita, ya sudah, selesai. Gue mau buat apa kek, gue mau buat dosa kek, gue pasti kalau begitu, dia nggak usah jadi teladan dong. Dia cukup sehari turun ke dalam dunia, mati, selamatkan kita kan beres. Tapi kenapa dia harus hidup 33 tahun di dunia ini? Supaya dia menjadi contoh dan teladan bagi kita. Yang setuju kita kan amin? Itu, makanya Yesus itu menjadi teladan dan contoh bagi kita. Selain dari utama tadi, dia menyelamatkan kita. Sesudah kita diselamatkan, dia harus memberikan contoh. Dia harus memberikan teladan bagi kita. Kalau kamu dan saya sudah diselamatkan, hidup kamu tuh harus begini. Hidup kamu tuh harus jalan seperti ini. Nah itu teladan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Harus kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya Yesus harus lakukan itu. Haleluya. Amin. Baru kita sadar. Jadi mari, contoh dan teladan dari kerendahan hati itu kita belajar dari siapa? Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Oke. Nah, bagaimana kita bisa, apa sih yang kita lakukan? Apa yang terjadi ketika kita hidup dalam kerendahan hati? Kerendahan hati itu, yang pertama, kerendahan hati itu membuat kita menerima segala keadaan. Dengar baik, kerendahan hati itu membuat kita menerima segala keadaan. Keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu bahwa itu seizin Tuhan. Pasti saya akan lakukan, pasti saya akan hidupi. Haleluya, walaupun itu penderitaan sekalipun. Orang yang rendah hati, dia akan terima keadaan itu. Haleluya, kita baca firman Tuhan, saudara. Dari Matius pasal 11, ayat 28 sampai 30. Firman ini luar biasa, saudara. Saya mulai merenungkan firman ini, saya dapat beberapa hal yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Matius pasal 11, ayat 28 sampai dengan ayat 30. Marilah kepadaku, coba dengar ini firman-Nya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengar. Sampai di situ, saya baca dulu. Ya. Terus, ayat 29, sorry. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ya, coba balik lagi ke ayat 28, sorry. Ayat yang ke-28, ya kita lihat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Yesus bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelepasan kepadamu. Sampai di situ, saya bisa mengerti itu. Saya secara pribadi ya, bisa mengerti itu, saudara. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi kita belajar. Kita belajar sama-sama. Sampai di situ saya mengerti, Yesus mengundang kita yang punya beban berat untuk datang kepada Dia, supaya Dia ringankan beban kita. Dia ngambil beban kita. Dia lepaskan kita dari beban itu. Tapi perhatikan ayat 29. Tolong tampilin ayat 29. Ayat 29 dia bilang begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Oke, sekarang gini, dia bilang begini. Kamu kesini, gue lepasin bebanmu. Lalu dia bilang begini, pikul kuk yang kupasang. Menurut Bapak Ibu gimana? Sekarang saya gini, Cherry kesini. Ya, saya bilang gini, Cherry kesini, gue mau lepasin beban kamu. Saya lepasin beban Cherry, lalu saya bilang ini Bapak Ambi punya ini, pikul kamu. Menurut logika kita, bebannya lepas nggak? Hah? Lihat baik-baik. Cherry kesini, saya lepasin beban dia, lalu saya kasih beban untuk dia. Bebannya lepas nggak? Logika? Enggak. Bebannya tetap ada. Dia pikul beban saya kok. Halo? Halo? Bisa ngerti ya Bapak Ibu? Bisa ngerti ya? Loh, dengar dia bilang. Ayat 28 dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat,
Aku akan memberikan kelegaan, kelepasan kepadamu. Semua bebanmu aku angkat. Lalu dia 29 dia bilang gini, pikulah kuk yang kupasang. Dia mau kasih apa? Coba, dia mau lepasin apa? Dia lepasin tapi ditambah lagi ke saya. Diberikan lagi ke saya. Terus, kira-kira saya punya beban ada nggak? Ada. Tapi dengar, beban yang dia kasih ke kita, bukan seperti beban yang dunia itu berikan bagi kita. Amin. Beban yang dia kasih ke kita, itu menjaga kita agar kita tidak keluar dari kebenarannya. Yang setuju katakan amin. Makanya dia bilang gini, ikulah kuk yang kupasang. Karena aku lemah lembut dan kuk itu tidak berat, tapi dia ringan. Yang setuju katakan amin. Dengar, dia menjaga kita supaya kita tidak keluar dari relnya dia. Dia menjaga kita dengan kuk itu supaya kita tidak keluar dari kebenarannya dia. Dengar saudara, Tuhan kadang-kadang izinkan masalah, izinkan persoalan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita berharap kepada dia. Yang setuju katakan amin. Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita hanya berpegang kepada dia. Kadang-kadang dia kasih itu ke kita. Tapi kita kadang-kadang tidak mengerti. Dan kita bilang begini, aku tolak segala masalah. Aku tolak segala persoalan. Padahal dengar baik, masalah itu untuk mendewasakan kamu. Masalah itu untuk mematangkan kamu. Supaya kamu siap dapat berkat yang lebih besar. Yang setuju katakan amin. Keren kan saudara? Makanya orang yang rendah hati itu, dia mau nerima semua keadaan. Karena dia tahu begini, keadaan apapun yang terjadi dalam hidup dia, pasti Tuhan ada di situ untuk menolong dia. Keren kan? Persoalan apapun yang terjadi dalam hidupmu, dengar. Ada Tuhan di situ untuk membela, memberkati, mengurapi kamu. Dia tidak pernah akan meninggalkan kamu. Hidup dalam kerendahan hati, jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa diri hebat, jangan merasa diri pintar, jangan merasa diri kaya. Enggak. Saudara dan saya punya kekayaan itu pinjaman dari Tuhan. Amin. Atau itu karena hebatnya saudara? Hebatnya saudara? Hari ini kalau sudah bilang gitu langsung Tuhan ambil semua. Mau gitu? Gak kan? Itu pinjaman dari Tuhan bagi saudara. Kita bilang begini, kita itu pengelola. Amin. Yang bosnya itu dia. Haleluya. Iya, kita ini cuma pengelola. Yang punya semua itu dia. Saudara harus tahu itu dalam hidup saudara. Jangan sombong, tapi mari hidup dalam kerendahan hati. Terima semua apapun yang terjadi. Yang penting kita hidup dalam kebenaran. Ketika ada masalah terjadi dalam hidup saudara, percaya Tuhan ada di sana untuk menolong saudara. Tuhan ada di sana untuk membantu saudara. Tuhan ada di sana karena semua yang diberikan itu pasti ringan. Amin. Dia sudah angkat yang berat, melepaskan itu. Dia taruh yang ringan. Ringan supaya apa? Jaga saudara. Bukan ringan itu untuk memberatkan saudara. Enggak. Tapi ringan itu untuk menjaga saudara. Supaya jangan saudara keluar dari kebenaran. Kuk itu dia berikan supaya dia jaga saudara. Tetap jalan di dalam kebenarannya, dalam relnya. Supaya sampai kepada destininya dia. Sampai kepada tujuan yang dia taruh dalam hidup saudara. Amin, berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita hidup dalam kerendahan hati. Jangan sombong, jangan angkuh. Ya, jangan jalan angkat mukanya kayak langit di muka dia aja gitu. Ya, enggak. Saudara enggak begitu. Tapi hidup saudara hanya ada di dalam Kristus. Ketika hidup saudara dan kekuatan saudara dalam Yesus Kristus. Ingat baik, dia ada di sana untuk senantiasa menyertai saudara. Saudara tidak pernah akan susah. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Orang yang merasa susah itu kenapa? Karena dia tidak mengerti bahwa Tuhan ada dalam hidup dia. Ya, orang yang merasa kesesakan itu kenapa? Karena dia nggak ngerti bahwa Tuhan ada dalam hidup dia. Tapi kalau orang yang rendah hati, dia tahu begini, walaupun ada masalah, ada kesesakan, ada apapun, penderitaan sekalipun, dia tahu Tuhan sedang membentuk dia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tuhan sedang membentuk dia untuk menerima sesuatu yang lebih besar lagi yang dia akan berikan bagi saudara dan saya. Amin. Saya ingin katakan gini saudara, Tuhan kasih sesuatu ke kita tuh
Kalau kita sudah siap. Kalau kita belum siap, jangan harap dia kasih. Saudara mau minta, berdoa sampai lutut-lutut saudara gemetaran, sampai lecet itu saudara, sampai nggak bisa berdiri lagi. Saudara jangan harap, kenapa? Saudara belum siap untuk menerima itu. Dengar, Alkitab bilang begini, berkat Tuhan itu pangkal, berkat Tuhan itu pangkal, berkat Tuhan itu pangkal selamat. Jadi kalau berkat yang dari Tuhan, itu pasti menyelamatkan saudara. Pasti menyelamatkan keluarga saudara. Tidak membuat keluarga saudara berantakan. Tidak membuat suamimu cari will. Tidak membuat istrimu cari pil. Pil tidur maksudnya. Halo? Orang kalau kebanyakan duit, kalau nggak punya Tuhan, kayak gitu kan. Dia kemana-mana. Dia ke bar, ke diskotik, cari yang enak-enak, saudara. Enak-enak menurut daging, bukan menurut Tuhan. Dengar, saudara. Berkat Tuhan itu pangkal selamat. Makanya Tuhan proses kita supaya kita siap menerima berkatnya. Ketika kita siap menerima berkatnya, berkat itu tidak menghancurkan keluarga kita. Berkat itu tidak menghancurkan hidup kita. Berkat Tuhan itu tidak menghancurkan anak-anak kita. Yang setuju katakan amin. Perhatikan ini. Ketika Tuhan belum kasih apa yang saudara minta, saudara evaluasi diri lagi. Saudara tahu bahwa, oh iya, ini berarti saya belum siap. Saudara harus tunggu lagi, dewasakan dirimu, matangkan dirimu, supaya ketika Tuhan lihat kamu sudah matang, sudah dewasa, dia kasih ke saudara. Sehingga saudara bisa kelola dengan baik. Untuk apa? Untuk memuliakan dia. Setuju kita kan amin? Haleluya. Nah kita lihat saudara, ada 4 kriteria rendah hati. Ada 4 kriteria rendah hati. Yang pertama, punya kerelaan atau keberanian untuk mengakui kesalahan. 1 Yohanes 1:9. Kadang-kadang orang yang sombong kan tahu sendiri saudara. Udah tahu salah, tapi bisa lain-lain orang lain. Dia nggak mau diri dia salah. Itu orang sombong. Itu orang angkuh tuh kayak gitu. Dia udah tahu nih dia bikin salah, tapi dia menunjuk-nunjuk orang lain. Ya. Atau dia punya alasan-alasan yang berbelit-belit, yang bikin sampai supaya orang nggak salahkan dia. Itu orang angkuh, itu orang sombong. Haleluya. Tapi orang yang rendah hati, dia punya kerelaan yang mau minta maaf atas setiap kesalahannya. Amin. Dia mengakui kesalahannya. Dia tahu bahwa dia salah. Itu orang yang rendah hati. Ini mari saudara. Kalau kau buat salah, minta maaf. Kalau kau buat salah bagi suamimu, minta maaf bagi suamimu. Ya. Kalau kamu buat salah bagi istri, minta maaf bagi istrimu. Kan suami-suami kan suka gitu ya. Ya saya juga suami sih. Jadi tahu. Ya, kadang-kadang di rumah tangga tuh gitu. Kalau sudah buat salah, tapi karena ego nih. Gua nih kepala loh, gua kepala loh. Siapa yang bilang lu ekor? Nggak ada yang belum bilang ekor. Lu kepala. Untung yang lu nggak hidup cuma kepala doang. Coba kepala doang berdiri terus, jalan terus. Orang kabur itu. Ya, gua kepala, lu harus tunduk. Lu harus tunduk, tapi lu harus tahu. Amin. Kamu juga harus tahu. Dengar baik-baik. Gambaran keluarga itu luar biasa. Yesus bilang begini, suami itu gambaran Kristus dalam rumah tangga. Yang setuju katakan amin, suami-suami. Yang setuju katakan amin, suami-suami. Yang suami angkat tangan. Kok cuma 3? Ya. Sudah lihat. Kristus itu gambaran suami. Dia bilang begini, Alkitab bilang begini, sedangkan istri itu adalah gambaran jemaat. Pernah lihat? Pernah enggak? Lihat Yesus mengutuki jemaat? Pernah enggak lihat Yesus mukul jemaat? Pernah enggak? Dengar baik. Yesus mati bagi jemaat. Haleluya. Dengar suami-suami. Kamu berani mati enggak untuk istri? Itu gambaran loh. Itu jelas itu. Jangankan berani mati. Bohong aja. Gak mau minta maaf dari istri. Iya kan? Kita begitu. Suami itu egonya tinggi banget.
Ini suami punya bagian dulu, nanti istri lagi. Ya, ini suami dulu. Saudara lihat itu. Jadi dia itu gambaran Kristus. Seperti Kristus dalam rumah tangga itu. Jadi dia harus menjaga. Bahkan dia harus menyelamatkan keluarga itu. Yang setuju katakan amin. Dia harus menyelamatkan keluarga itu. Itu gambaran suami. Nah gambaran istri sebagai jemaat. Pernah enggak jemaatnya maki-maki? Nah Kristus. Pernah enggak? Enggak pernah kan saudara lihat gitu? Enggak pernah. Makanya istri-istri jaga mulutmu. Yang setuju katakan amin. Istri-istri katakan amin. Bapak-bapak diam aja. Ya. Istri-istri katakan amin. Jaga mulutmu. Mulutmu harus memberkati istrimu. Memberkati suamimu. Mulutmu harus memberkati suamimu. Karena dia gambaran Kristus dalam rumah tangga. Jadi kalau hari ini ada istri yang pukul suami. Aduh Tuhan Yesus. Mari turun dan jamah dia. Biar dia bertobat dari kesalahannya. Ada suami yang pukul istri, waduh itu lebih parah lagi. Nah saudara harus lihat itu. Jadi kita harus mengerti ini dalam kehidupan kita. Jadi kalau salah, ngaku salah itu rendah hati. Amin. Tapi jangan buat lagi. Ya. Jangan buat lagi. Besok begitu lagi. Ya. Kita sedang mempermainkan Tuhan. Yang kedua, mau diajar dan belajar. Apa? Mau diajar dan belajar. Banyak orang yang sombong itu nggak mau diajar. Dia akan bilang begini, ngapain lu ajar gua? Gua juga tahu kok. Itu orang sombong, saudara. Yesus, dengar baik-baik. Yesus itu Allah. Tapi ketika dia datang ke dalam dunia, dia mau dibaptis sama Yohanes Pembaptis loh. Itu bentuk kerendahan hati dia. Salah satu bentuk kerendahan hati dia. Dia mau dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Padahal dia nggak perlu itu. Kenapa? Karena dia Allah. Tapi dia mau mengikuti setiap aturan yang ada. Dia mau tunduk. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus hidup dan rendah hati. Mau diajar dan belajar. Yang ketiga, rendah hati dan tidak sombong. Yaitu, tidak boleh sombong. Tidak egois, melainkan mengutamakan kepentingan orang lain juga. Ya, jadi kalau ada orang yang cuma mengutamakan kepentingan diri dia sendiri, saudara, kita sebenarnya sedang menyatakan bahwa diri kita itu angkuh dan sombong. Karena gini, Tuhan tuh mau begini. Karena kita ini makhluk sosial, amin. Kita makhluk sosial. Tuhan ciptakan kita itu bukan untuk diri kita sendiri, enggak. Makanya gini, ketika diciptakan Adam sendiri, dia bilang tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Jadi tidak baik kita hidup seorang diri saja. Makanya dia menciptakan kita itu sebagai makhluk sosial. Harus ada orang-orang yang kita perhatikan. Dan mereka juga harus memperhatikan kita. Nah orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, mereka tidak pernah akan melihat itu. Dan mereka tahu begini, ya udah gue hidup aja untuk diri gue. Gue hidup aja untuk keluarga gue. Orang di sebelah rumah, orang di samping rumah, gue gak peduli. Mau mati kau, mau hidup kau, mau jungkir balik kau, mau apa kau, gue gak peduli. Yang penting gue hidup senang. Yang penting gue bisa makan, gue bisa hidupnya enak, gue bisa melakukan segalanya. Saudara, orang seperti begitu tidak hidup di dalam kerendahan hati. Yang setuju katakan amin. Tapi saudara dan saya diciptakan untuk jadi berkat juga bagi orang lain. Amin. Haleluya. Jadi kita dapat menanggung dan menerima segala keadaan jika kita memiliki sifat dari pribadi Tuhan, yaitu rendah hati. Kita bisa menerima, menanggung segala keadaan jika kita punya sifat dan karakter seperti Yesus, yaitu rendah hati. Yang kedua, kerendahan hati membuka jalan untuk kita menerima berkat Tuhan. Jadi kerendahan hati itu membuka jalan atau pintu bagi kita untuk menerima berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari lihat Amsal pasal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12 saya baca saudara. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kalau saudara mau hancur, ya sombong saja. Kita bilang begitu kan. Kalau saudara mau hancur, sombong saja. Angkuh aja. Lihat, satu titik tertentu pasti hancur. Pasti akan hancur. Pasti akan binasa. Pasti akan jatuh.
Tapi kerendahan hati mendahului apa? Kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau saudara mau dapat hormat, hidup dalam kerendahan hati. Amen. Kalau saudara mau dihormati, hidup di dalam kerendahan hati. Kalau enggak bisa, saudara. Saya lihat gini, saudara. Banyak orang yang kepingin dihormati, padahal dia sendiri tidak menghormati orang lain. Saudara lihat, orang ini tidak pernah dihormati. Sekalipun dia tuh orang hebat, dia tidak dihormati. Saya lihat pengalaman-pengalaman dari kehidupan dalam pelayanan saya. Seperti itu, saudara. Dia mau dihormati, tapi dia tidak mau menghormati orang lain. Nah, nggak benar kan? Sampai ayam tumbuh gigi pun orang tidak pernah akan menghormati dia. Nggak pernah. Mazmur 37 ayat 11, dia bilang gini. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wow, saudara, perhatikan Mazmur 37 ini. Jadi kerendahan hati itu orang yang punya kerendahan hati itu akan mewarisi negeri. Dan akan bergembira karena kesejahteraan, keselamatan, semua itu dia dapat. Itu yang tadi saya bilang begini, kenapa sampai pemazmur sampaikan ini? Karena itu dia mengerti, pemazmur ini mengerti bahwa manusia diciptakan itu bukan untuk diri dia sendiri. Coba kalau dia cuma ciptakan, dia punya pemahaman cuma untuk diri dia sendiri. Coba, saudara, apa yang terjadi? Kacau ini hidup kita. Ya, gue maunya begini, yang satu maunya begitu, kacau enggak? Negeri itu enggak akan aman, keluarga saudara enggak akan aman, komunitas saudara enggak akan aman, gereja saudara enggak akan aman. Kalau enggak ada orang yang rendah hati, enggak bakalan aman. Saudara dan saya tidak pernah akan masuk di gereja ini. Yang setuju katakan amin. Dan kita tidak pernah akan bisa berkumpul seperti ini. Orang-orang yang berkumpul seperti ini, orang yang punya kerendahan hati. Yang setuju katakan amin. Ini saya sudah angkat saudara loh. Ya, orang-orang yang datang di tempat ini, orang-orang yang punya kerendahan hati. Yang setuju katakan amin. Oh, kalau yang begitu suaranya gede semuanya, amin. Iya, kalau nggak punya kerendahan hati mau datang di sini, nggak mau dia. Dia pikir dia mampu kok, dia bisa baca Alkitab, dia bisa terjemahkan sendiri di rumah. Ngapain dia ke gereja? Atau sekarang sudah ada kan, yang di media sosial udah banyak, di rumah aja dia tinggal nonton, khotbah. Tapi itu juga tidak merubah hidup dia kalau dia tetap sombong. Amin. Orang yang mau berubah, orang yang berubah itu karena orang punya kerendahan hati. Haleluya. Sama, orang yang bertobat itu karena orang punya kerendahan hati. Kalau nggak punya kerendahan hati, dia tidak akan pernah bisa bertobat. Dia tidak pernah akan bisa berubah. Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memengkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ya, sudah lihat. Ia memengkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi orang yang rendah hati itu pasti dia diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati itu pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang sombong, orang yang angkuh, dia tidak pernah akan dapat sesuatu dari Tuhan. Nah, ganjaran dari kerendahan hati ialah kita menerima berkatnya. Berkatnya apa? Berkatnya diingat, dihargai, didengarkan oleh Tuhan. Wow. Itu kan? Ganjaran orang kerendahan hati itu diingat, dihargai, dan didengarkan oleh Tuhan. Mana ayatnya Pak? Di rumah ya. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, 2 Tawarik 3 ayat 19, Mazmur 9 ayat ya. Sudah catat belum? Ayatnya? Sudah hafal? Ya. Jadi ganjaran orang yang punya kerendahan hati itu diingat, dihargai, dan didengarkan oleh Tuhan. Wow, keren banget saudara. Orang yang rendah hati itu pasti didengarkan oleh Tuhan. Jadi saudara punya doa, setiap pergumulan dinaikkan oleh orang yang rendah hati, pasti didengar oleh Tuhan. Tapi dengar, Tuhan akan jawab ketika saudara dan saya siap. Amin. Dia pasti dengar, karena dia punya kuping. Amin.
Dia pasti dengar karena dia bukan Allah yang tuli. Ya setuju, katakan amin. Ya, dia pasti dengar saudara. Kita dihargai oleh dia. Kita diingat oleh dia. Dia tahu siapa nama kita. Kita ada di biji matanya. Coba lihat saudara, kita itu ada di biji mata Allah. Lalu kira-kira kalau ketika kita ada di biji mata Allah, siapa yang bisa mengganggu kita? Nggak ada. Amin. Yang berikutnya, dihormati, ditinggikan, dimuliakan. Ya, oleh Allah dan manusia. Dihormati, ditinggikan, dan dimuliakan oleh Allah dan manusia. Jadi orang yang rendah hati itu seperti itu saudara. Dia ditinggikan, dimuliakan, dan dihormati oleh Allah dan manusia. Bukan saja oleh Allah, tetapi oleh manusia juga. Ketika saudara sudah dihormati oleh manusia, dihormati oleh Allah, pasti manusia akan ikut. Amin. Pasti mereka akan menghargai saudara. Ya. Selalu diberikan penghiburan dan kekuatan oleh Allah. Diberkati oleh kasih karunia dan pertolongan Allah. Tidak dihancurkan, tetapi dilepaskan. Jadi bukan oleh Allah, tetapi Allah akan menyertai dia. Allah akan membela dia. Allah akan senantiasa berada bersama-sama dengan dia. Yang terakhir, yang ketiga, kerendahan hati, rendah pelayanan yang Tuhan berikan. Yohanes pasal 1 ayat 23, 26, dan 27 jawabnya, akulah orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti akan oleh Nabi Yesaya. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara lihat, kita harus menghargai semua pelayanan, semua kerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yohanes Pembaptis, dia hanya sebagai seorang yang bawa orang untuk dibaptis saja, tapi dia setia di sana. Dia mau menghargai pelayanan itu. Dan Alkitab mencatat apa? Di zaman itu tidak ada seorang yang lebih besar daripada Yohanes. Di zaman Yohanes tidak ada seorang yang lebih besar dari dia. Kenapa? Karena dia setia melakukan setiap pekerjaan, pelayanan yang Tuhan berikan bagi dia. Mari saudara, dengar baik-baik. Itu sangat berharga Tuhan. Dengar asar-asar, engkau berharga di mata Tuhan. Mungkin orang menghargaimu. Mungkin ketika datang ada yang mukanya, jangan asam. Bapak Ibu tahu pepaya yang masak di hujan? Ya, gitu. Mungkin saudara ketemu, asar-asar ketemu jemaat yang seperti itu. Disalamin, senyum tapi nggak senyum. Saudara. Tapi jangan khawatir saudara, Allah tersenyum bagi saudara. Amin. Ketika saudara setia dari perkara kecil, ya setia dengan itu saudara, Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu. Jadi mari lakukan itu. Terakhir saya mau katakan begini, kita harus sadar bahwa Tuhan mengutus kita ke dalam pekerjaan yang sekarang kita kerjakan. Jadi setiap pekerjaan, setiap pelayanan, setiap apapun yang saudara kerjakan hari ini, itu Tuhan utus saudara ke sana. Harus percaya bahwa itu Tuhan utus saudara. Sadar itu dalam hidup saudara. Jangan bilang begini, oh itu teman saya yang kasih ke saya. Enggak. Kalau bukan atas persetujuan Tuhan, enggak mungkin kamu di sana. Amin. Kalau bukan persetujuan Tuhan, enggak mungkin saudara ada di tempat ini. Betul apa benar? Betul apa benar? Di sini betul, di sana benar. Dua-duanya benar. Kita harus sadar bahwa Tuhan menempatkan kita di dalam pekerjaan bisnis, semuanya untuk kepentingan Tuhan. Semuanya untuk kepentingan dia. Saudara kerja apapun, saudara tahu gini, kalau engkau bekerja, bekerjalah seperti untuk aku. Oh untuk Tuhan, pintar. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memang kalau begitu terus begini, kita bilang ini,
Tuhan bilang, memang gue butuh apa yang kamu hasilkan? Enggak, bukan itu. Kalau kamu melakukan sesuatu dalam pekerjaanmu, dalam bisnis, dalam apapun, kamu harus bekerja sungguh-sungguh. Seperti kamu kerjakan itu untuk Tuhan. Dengar, seperti kamu kerjakan itu untuk Tuhan. Tuhan enggak butuh hasilnya untuk dia, enggak. Uangnya untuk dia, enggak. Tapi Tuhan butuh begini, kamu memaksimalkan setiap kapasitas, kemampuan, karunia, talenta yang Tuhan berikan bagi kamu. Kamu maksimalkan itu. Karena hasilnya juga untuk kamu. Haleluya. Hasilnya juga untuk kamu. Bukan untuk Tuhan. Tapi dibilang begini, ketika kamu bekerja itu sekuat tenaga seperti untuk aku memberkati kamu. Aku menyertai kamu. Aku melindungi kamu. Aku membela kamu. Haleluya. Kita harus sadar bahwa ada misi Allah melalui keberadaan dan pekerjaan kita yang untuk menjadi berkat. Ya, jadi kita harus tahu bahwa ada misi Allah di dalam setiap pekerjaan, bisnis atau pelayanan. Apapun yang Tuhan berikan bagi kita. Ada misi Allah di sana untuk kita. Jadi kita harus sadar itu. Supaya kita kerja, jangan main-main. Kita melayani, jangan main-main. Kita melakukan apapun, tidak main-main. Karena ada misi Allah di sana yang kita kerjakan. Terus dalam pekerjaan atau bisnis, kita harus memiliki pandangan yang tertuju kepada Tuhan. Jadi semuanya harus tertuju kepada Tuhan. Yang terakhir, kita harus selalu menggunakan profesi dan jabatan kita untuk bersaksi dan membawa jiwa kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi kita gini, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tujuan saudara cuma satu gini. Jadi berkat bagi orang lain. Jadi saksi bagi orang lain. Jadi dampak bagi orang lain. Kalau saudara bekerja sungguh-sungguh, saudara akan jadi dampak bagi orang lain. Jangan jam 8 suruh masuk kantor, saudara masuknya jam 9. Pulangnya jam 3, suruh masuknya jam 8, pulangnya jam 4. Saudara masuk jam 9, pulangnya jam 3. Saudara tidak jadi dampak yang baik. Haleluya. Amin. Saudara tidak jadi dampak. Bagaimana saudara bisa bawa jiwa? Kalau orang lihat kehidupan saudara seperti itu. Justru saudara jadi batu sandungan bagi orang untuk datang kepada Tuhan. Kita nggak mau jadi batu sandungan untuk orang datang kepada Tuhan. Tapi kita mau jadi berkat, jadi dampak. Sehingga orang mengenal Kristus dari kehidupan kita. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi dia. Mari pemuji pemusik maju ke depan. Bangkit berdiri bersama-sama dengan saya Bapak Ibu.